Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita mengawali satu kebaikan berupa salat jamaah subuh di Masjid Darussalam ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tetap pada bab kejujuran, hadis yang ketiga. Sebetulnya hadis ini cukup panjang, tapi ini dinukil sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu an fi hadits tawil fi qissati Hirakla. Qala Hirakl, famadha ya'murukum, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqul i'budullaha wahdahu la syarik wahdahu la tusyriku bihi syai'an watsruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sadaqi wal afafi was salati. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang tentang kisah pertanyaan Heraklius kepadanya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian. Katanya Raja Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab atau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan supaya tidak menyekutukan Allah. Artinya hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. I'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'an watsruku ma yaqulu aba'ukum, dan meninggalkan sesembahan atau keyakinan atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh nenek moyang mereka. Wa ya'muruna bis shalah, dan memerintahkan Rasul itu untuk mengerjakan sholat, was sadaqi, dan jujur, wal afafi, menjaga kesucian diri dari hal-hal yang haram dan merusak perangai, artinya akhlaknya dibangun. Wassalati, dan menjalin diri dari hal-hal, dan menjalin atau bersilaturahmi, menjalin silaturahim. Itu ajarannya, ajakannya Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini adalah hadis
Yang pertama mengandung sejarah. Sejarah itu juga yang kedua menunjukkan tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Heraklius itu adalah raja Yaman. Waktu itu Yaman itu ada di Jazirah Arab sebelah barat, dekat dengan Laut Merah. Dan Heraklius itu beragama Nasrani, agama Kristen. Tahu kalau Abu Sufyan itu adalah tamu yang pergi ke Hijaz waktu itu, lalu dipanggil oleh Raja Heraklius itu untuk tahu tentang informasi bahwa di Mekah itu ada seorang nabi. Dan Heraklius itu mengapa bertanya demikian? Karena Heraklius itu adalah raja Nasrani yang cerdas. Artinya dia pernah membaca perpustakaannya, yaitu kitab sucinya beliau, Injil dan Taurat, bahwa akan lahir seorang nabi sebagai khataman nabi, sebagai penutup. Nah, Abu Sufyan pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik, menurut kitab ini. Kemudian datang menghadap, lalu ditanya oleh Raja Heraklius itu. Pertanyaannya bahwa di Mekah itu ada seorang yang mengaku nabi, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa coba yang diajarkan mereka? Maka Abu Sufyan menjawab, yang diajarkan Nabi Muhammad itu yang pertama, dia harus menyembah Allah, harus menyembah, i'budullah wala tusyrik, dan jangan memusyrikkan dengan sesuatu kepada Allah itu, baik yang disembah maupun meminta kepada selain Allah, itu kemusyrikan. Jangan lakukan itu, hanya kepada Allah kita harus menyembah. Yang diperintah oleh Nabi itu hanya itu, oleh Muhammad Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, jangan melakukan perintah kebiasaan yang dijalankan oleh nenek moyangnya, menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya, meminta kepada pohon-pohon besar, kepada lautan, kepada kuburan dan lain sebagainya. Jangan lakukan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, kecuali adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Abu Sufyan, diceritakan kepada Heraklius itu, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat, jadi menegakkan sholat. Kemudian setelah kita mengerjakan sholat, was-shadqi, ini nyampe pada babnya sudah, jujur. Nabi Muhammad itu seorang yang jujur, yang benar dan jujur. Apa yang dikatakan itu pasti betul, apa yang dilakukan itu pasti benar. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan perkataannya, wal afafi, setelah jujur Muhammad itu adalah menjaga kesucian, afafi, menjaga kesucian dari perkara-perkara yang
tidak baik sampai kepada yang haram dan yang subhat, itu dijaga oleh Muhammad. Kesucian batinnya, kesucian berkatanya, tutur katanya itu dijaga. Jadi Nabi Muhammad itu menjaga kesucian lisan, kesucian batin hati, kesucian af'alnya, gerakannya adalah suci. Akhlak-akhlaknya adalah begitu tinggi. Akhlak yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agung. Lalu apalagi kata Heraklius? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyambung silaturahim, wassalati, silaturahim. Dia menyambung silaturahmi, suka bersilaturahmi pada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, itu suka menyambung silaturahmi. Bahkan tidak memutuskan silaturahmi, bahkan diancam orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah orang yang akan masuk neraka, yaitu orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan, itu ancamannya adalah neraka. Lalu Heraklius manggut-manggut, dibenarkan. Itulah seorang nabi. Jadi dibetulkan oleh Heraklius. Tapi Heraklius setelah diceritakan begitu itu tidak masuk Islam mereka. Si raja itu tidak masuk Islam. Mengapa dia tidak masuk Islam? Karena berat tanggung jawabnya kepada masyarakat. Seorang raja, jabatannya seorang raja, pas masuk Islam maka dia akan jatuh martabatnya, kata beliau. Jadi karena orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu macam-macam, karena jabatannya sebagai seorang pejabat tinggi seperti Raja Heraklius itu, mungkin karena hartanya, mungkin karena keturunannya, itu macam-macam yang menyebabkan dia tidak mau menerima Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata kejujuran itu adalah sikap yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jujur itu hendaklah kita berlatih, hendaklah kita terus berupaya. Mau keluar ke sana, mengadakan satu pertemuan, mengadakan suatu silaturahmi dan lain sebagainya, dari rumah kita sudah bersiap-siap menjaga apa yang saya mau bicarakan, supaya tidak terlantur. Kadang-kadang ngomong kita itu kemana-mana, barang yang tidak jelas itu seakan-akan betul, padahal itu tidak benar. Kecuali cerita-cerita yang dibawakan oleh pelawak itu kan cerita fiksi kan. Jadi yang tidak sebenarnya. Banyak di buku-buku ada cerita fiksi, cerita-cerita yang tidak sebenarnya. Jadi kebenaran, kejujuran hendaklah kita tanamkan dalam hati. Apa yang mau keluar ini di dalam hati kita? Apakah kita mau menyampaikan sesuatu, maka hati kita ikhlas menjaga apa tujuan kita bersilaturahmi, bertemu adalah untuk mencari ridha Allah semata-mata itu. Bukan kita itu karena dunia, karena yang lain-lainnya. Saya mau silaturahmi, saya mau menyambung karena hartanya banyak,
karena dia mempunyai kekuasaan, sehingga silaturahmi dia datang dengan membawa sesuatu, membawa pisang agung dan membawa telur, membawa beras, padahal dia tidak membutuhkannya, supaya dia mendapat posisi yang baik di jabatan-jabatan tertentu. Itu adalah silaturahmi yang tidak jujur, silaturahmi yang tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berjuang dalam hidup ini dalam meraih suatu kebaikan. Maka hendaklah kita menegakkan jujur dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berjuang di jalan Allah, bukan mencari popularitas, bukan mencari ketenaran nama dan lain sebagainya, tapi kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridha, ikhlas, maka yang lain-lainnya akan ikut tentang kebaikan-kebaikan lainnya, tentang derajat-derajat kemuliaan lainnya akan beserta dengan orang-orang yang jujur. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita terus berupaya menjadi orang-orang yang baik, yang diantaranya adalah jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.